Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membahas salah satu teks firman Tuhan yang penting untuk kita boleh pahami, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan membacakan bagi pendengar sekalian, demikian firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Nah, salah satu hal yang menjadi kebingungan dari banyak orang-orang Kristen adalah perkataan bahwa kita harus mengejar karunia untuk bernubuat. Dan ini menjadi sesuatu yang bisa salah dimengerti oleh kalau kita tidak memahami konteks dari pembicaraan Rasul Paulus waktu dia memberikan nasihat tersebut. Nah, yang pertama adalah Rasul Paulus dia menjelaskan bahwa dikatakan dalam 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Nah, jadi Rasul Paulus dia menegaskan bahwa dibandingkan dengan karunia-karunia rohani, kasih ataupun karakter ataupun kehidupan yang penuh kasih itu sesungguhnya jauh memiliki nilai dibandingkan dengan karunia-karunia rohani. Nah, kenapa demikian? Karena kasih ataupun karunia-karunia rohani dibandingkan dengan kasih, Rasul Paulus mengatakan bahwa tanpa kasih, karunia-karunia rohani itu tidak bisa digunakan untuk melayani Tuhan. Sehingga kasih harus ada terlebih dahulu sebelum orang bisa melayani Tuhan. Makanya dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus menegaskan tanpa kasih, walaupun seseorang memiliki karunia-karunia yang luar biasa, ia tidak berguna. Oleh karena apa? Oleh karena semua yang dia lakukan tidaklah untuk Tuhan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, maka Rasul Paulus berkata, kejarlah kasih. Nah, itu yang harus terutama dikejar. Bukanlah karunia-karunia rohani, tapi kasih. Kehidupan yang penuh kasih dan kasih kepada Tuhan. Nah, baru setelah itu dikatakan, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Nah, jadi betul Rasul Paulus waktu dia membandingkan dua karunia yang dibicarakan yang menjadi favorit di dalam jemaat Korintus, adalah yaitu karunia bernubuat dan karunia bahasa roh. Rasul Paulus berkata karunia bernubuat jauh lebih baik daripada karunia berbahasa roh. Nah, jadi tapi sekali lagi Rasul Paulus berbicara dalam jemaat Korintus di mana mereka memiliki problem, memiliki kesalahan. Yang pertama adalah menganggap bahwa hanya ada dua karunia yang utama, yaitu bernubuat dan berbahasa roh. Ini adalah kesalahan yang pertama. Nah, tapi Rasul Paulus mengerti bahwa mereka belum dewasa di dalam Tuhan, sehingga sulit sekali bagi mereka untuk mengerti bahwa semua karunia adalah bernilai di hadapan Tuhan dan tidak boleh ada karunia yang dijadikan karunia favorit. Dan tetapi di dalam segala kelemahannya Rasul Paulus, segala kelemahan jemaat Korintus, Rasul Paulus mencoba mengajarkan apa sih sebenarnya prinsip daripada karunia. Nah, maka Rasul Paulus menjelaskan dari apa yang mereka ketahui, yaitu dari karunia bahasa roh dan karunia bernubuat. Nah, Rasul Paulus berkata, kalau dibandingkan antara karunia bahasa roh dan karunia bernubuat, Rasul Paulus berkata bahwa karunia bernubuat itu jauh lebih baik daripada karunia bahasa roh. Nah, kenapa demikian? Karena karunia bahasa roh adalah karunia yang bersifat vertikal. Itu adalah karunia yang digunakan oleh seseorang berdoa kepada Allah. Jadi itu menyangkut hubungan dia dengan Tuhan. Nah, maka Rasul Paulus berkata ini karunia yang bersifat vertikal, yang bersifat untuk dirinya sendiri. Sedangkan karunia bernubuat dikatakan tidak ada seorang pun dikatakan bernubuat untuk dirinya sendiri, tapi dia bernubuat itu untuk orang lain. Nah, satu hal yang kita harus pahami, yang Rasul Paulus maksudkan dengan bernubuat di sini bukanlah menubuatkan hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, dalam salah satu video saya mengenai nabi, mengenai nubuat, nah saya sudah menjelaskan bahwa nubuat bisa memiliki berbagai arti, tapi salah satunya adalah kalimat-kalimat yang keluar dari mulut seseorang yang bersifat menguatkan, menghiburkan, menegur. Nah, itu adalah nubuat. Jadi tidak berbicara soal masa yang akan datang. Dan nubuat yang dibicarakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 adalah nubuat dalam pengertian
pengertian tadi, yaitu kalimat-kalimat yang digunakan untuk menghiburkan, untuk menegur, untuk meluruskan jalan orang, dan seterusnya. Maka dikatakan di dalam ayat yang ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Bahkan di dalam ayat yang keempat dikatakan, siapa berkata-kata dan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, jadi bukan maksud Rasul Paulus tentu dalam hal ini dia berkata bahwa satu-satunya karunia yang bermanfaat dalam gereja adalah bernubuat, tidak. Tapi Rasul Paulus sedang mengajar jemaat Korintus sekali lagi mengenai prinsip utama di dalam karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani digunakan terutama adalah untuk melayani Tuhan dan melayani gereja Tuhan. Nah, itulah sebabnya karunia-karunia rohani diberikan Tuhan kepada gereja sesuai dengan kebutuhan daripada gereja tersebut. Dan itulah alasannya mengapa kita melihat Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa jemaat yang punya karunia untuk berbahasa roh, tetapi karunia itu tidak ada yang menerjemahkan, itu tidak boleh digunakan di dalam jemaat. Kenapa? Karena itu tidak membangun siapapun di dalam jemaat, karena kalimat tersebut, bahasa roh tersebut tidak bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, berbeda dengan nubuat. Nah, nubuat bukan berbicara sekali lagi tentang prediksi masa depan, tapi berbicara soal firman Tuhan yang disampaikan untuk menguatkan orang-orang yang ada dalam jemaat. Nah, karunia ini disebut lebih baik daripada bahasa roh. Kenapa? Karena karunia ini waktu didengarkan oleh orang-orang yang ada dalam gereja, mereka dibangun, mereka ditegur, sebagian di antara mereka barangkali bertobat, percaya kepada Tuhan, sebagian di antara mereka juga di-encourage, mereka bertumbuh dalam imannya. Nah, maka Rasul Paulus katakan dibandingkan dengan bahasa roh, karunia bernubuat jauh lebih baik. Nah, dalam hal ini sekali lagi Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa semua orang harus mengejar karunia bernubuat atau berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan kepada semua jemaat. Tetapi yang Rasul Paulus mau katakan adalah di dalam kita mengerti karunia Tuhan, prinsip karunia Tuhan, kita harus mengerti bahwa karunia diberikan Tuhan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau seseorang menyadari prinsip karunia yang seperti ini, karunia apapun yang dimiliki oleh dirinya, karunia apapun yang dimiliki oleh seseorang, itu harus digunakan untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan, bukan untuk pencapaian diri sendiri, bukan untuk aktualisasi diri, bukan untuk membangun kerajaan, untuk kehebatan diri sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan dan sesama. Nah, itulah prinsip utama di dalam pelayanan, prinsip utama dalam karunia-karunia, termasuk karunia bernubuat. Jadi sekali lagi, mohon kita berhati-hati untuk tidak kemudian mengartikan perkataan Rasul Paulus seolah-olah kita diajari bahwa hanya ada satu karunia yang penting, yang utama, yang paling tinggi, paling top, yaitu karunia menyampaikan firman atau bernubuat. Tidak. Bukan itu yang Rasul Paulus mau katakan. Yang Rasul Paulus mau ajarkan adalah semua karunia diberikan Tuhan untuk melayani. Bukan untuk melayani diri sendiri, tapi melayani Tuhan dan sesama. Kiranya apa yang kita pelajari dari firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.